Selamat panjang umur Ustadz. Semoga selalu sehat walafiat. Mestinya kita hidup yang benar dan benar. Pandemi ini adalah target global untuk meruntuhkan kedikdayaan Islam. Nampaknya air itu kan seolah tidak punya kekuatan, tapi sebenarnya air itu punya kekuatan yang luar biasa. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hadi Bapak Wildan SPD, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Hadi Bapak Dikron Najib SHI Eskom, yang kami hormati tamu istimewa sekaligus narasumber istimewa dalam Matsama kali ini, Ustadz Ki Haji Munhamir Malik selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadi. Yang kami sayangi anak-anakku semuanya, kelas 7 dan kelas 10 peserta Matsama 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana nikmat-nikmatnya masih kita rasakan hingga detik ini. Antara lain, nikmat yang sangat istimewa di masa pandemi seperti ini adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat imun, dan sekaligus nikmat Islam. Kedua kalinya, sholawat salam semoga terlimpah pada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta Matsama kelas 7 dan kelas 10 yang kami cintai, sebagaimana telah kita ketahui bahwa hampir 2 tahun seluruh negeri, seluruh dunia telah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini atau wabah ini telah menjadi isu global, telah menjadi wabah global, di mana dampaknya lintas negara, lintas agama, lintas suku, dan lintas budaya. Seringkali kita mendengar hoax bahwa pandemi ini, COVID ini, targetnya adalah meruntuhkan kejayaan Islam. Untuk itu, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini, nanti kita akan membahas panjang lebar di mana COVID-19 atau pandemi ini hanya bisa diatasi dengan semangat yang berbasis persaudaraan, persaudaraan yang berbasis kemanusiaan, yaitu ukhuwah basyariah. Lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh narasumber istimewa kita kali ini. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang akan kita sampaikan, kami persilahkan dulu pada narasumber Ustadz Ki Haji Munhamir Malik untuk ta'aruf pada kalian semuanya, di mana sejauh yang kami tahu beliau baru saja merayakan ulang tahun ke-60 tepat pada tanggal 11 Juli 2021. Selamat panjang umur Ustadz, semoga selalu sehat walafiat mengawal kelestarian Al-Hadi sampai kapanpun.
Monggo Ustadz, kami persilahkan untuk taruh pada anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Untuk kali ini kebetulan saya diundang untuk acara bersama di tahun pandemi, ya di tahun 2021-2022, di mana alhamdulillah wasyukurillah meskipun kondisi masih PPKM, akan tapi untuk di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadi tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun dengan cara daring, dan mudah-mudahan tidak begitu lama wabah ini segera bisa pulih atau hilang dari muka bumi secara umum. Amin. Dan lebih khusus di negeri kita, lebih-lebih di wilayah kita ini. Dengan demikian, kalau wabah sudah terhindari atau sudah habis, maka kegiatan KBM kita bisa normal, dan itulah yang menjadi harapan kita semuanya. Apapun yang namanya pembelajaran itu harus tatap muka, karena sanad dari keilmuan dari guru itu tidak bisa hanya melalui daring. Dengan demikian akan harus ada sambungan langsung sehingga sanad keilmuan dari guru ke para santri, para murid ini bisa menambah keberkahannya dalam keilmuannya. Kemudian tadi dari Pak Asfaroni menyampaikan dengan tema apa? Merajut uhwah basariyah Merajut di masa pandemi. Oke, untuk merajut uhwah basariyah di masa pandemi ini, kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang ada, di mana ada hadis yang di sana ataupun Al-Quran yang menjelaskan tentang kaitan dengan ukhuwah basariyah. Ini tentulah kita kembalinya ke Al-Quran dan hadis. Di antaranya kita kepada hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallahnya karena kondisi semacam ini kita harus lebih dekat kepada Allah, sehingga nanti kondisi pandemi yang semacam ini mudah-mudahan bisa segera diangkat oleh Allah, kita bisa menikmati. Kemudian hablum minan nasnya adalah untuk hablum yang bersifat basariyah atau insaniyah, di mana hablum yang basariyah ini, kita sebagai makhluk Allah, kita punya hubungan dengan secara umum, artinya sesama umat manusia kita punya hubungan yang tidak bisa pernah kita putuskan. Ini dengan makna apapun etnis kita, apapun agama kita, karena kita sama-sama makhluknya Allah, kita punya hubungan yang harus selalu terjalin. Meski kita punya hubungan yang istimewa, yakni yang hubungan dengan ad-din ataupun hubungan tidaknya basariyah, tapi yang diniyah yang lebih kuat. Jadi di basariyah ini, di negeri kita adalah negeri yang multi etnis, multi agama dan sebagainya, maka hubungan antara kita semuanya harus selalu baik. Jadi tidak membeda-bedakan, bahkan kita harus memperlakukan sama dalam istilah bahasa mungkin adil dengan siapapun, apapun agama mereka. Namun secara khusus karena kita punya hubungan yang diniyah, berarti yang menjadi saudara kita yang paling kuat adalah yang seagama ataupun seiman. Itulah yang harus kita jalin, di mana jangan sampai terjadi perpecahan yang mengakibatkan
agama kita jadi runtuh ataupun agama kita jadi lemah. Sebab saat ini anak-anakku sekalian banyak paham-paham yang memang tidak tidak sesuai dengan paham-paham kita yang berada di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ada Ahlus Sunnah yang di sana tidak An-Nahdiyah, hanya namanya Ahlus Sunnah, tapi kita di Indonesia punya Nahdlatul Ulama, maka yang An-Nahdiyah. Itulah yang insya Allah dengan kita berpegang teguh dengan apa yang telah dicanangkan oleh para masyayikh kita negeri kita akan damai, aman, dan selalu apapun kegiatan agama kita kegiatan di agama kita akan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu diantara hubungan basyariah yang sifatnya ad-diniyah. Adapun hubungan basyariah yang sifatnya non-ad-diniyah, ya dengan seluruh warga negara Indonesia kita harus selalu saling berbuat baik dengan siapapun, dimanapun, apapun etnis dan suku bangsa. Begitu kira-kira. Begitu Mbah. Berarti konsep dasar ukhuwah basyariah maupun diniyah sudah terkonsep dengan jelas di Al-Quran dengan hablum minallah dan hablum minan nas, yang kemudian terwujud dalam implementasi ukhuwah basyariah dan diniyah. Lalu gimana kaitannya dengan ukhuwah watoniyah Ustaz? Apapun yang namanya kehidupan ini pasti dibutuhkan satu wadah, di mana wadah ini adalah satu tempat untuk mempersatukan di antara sekian banyak warga yang notabene latar belakangnya berbeda-beda lah. Kita berada di Indonesia, kita syukuri betul karena negeri kita adalah negeri orang yang menggambarkan sebagai surga dunia. Apapun yang ada di Indonesia bisa tumbuh dan kemakmurannya luar biasa dibanding kalau barangkali besok kalian para anak-anakku kalian bisa sampai di negeri Arab ataupun di negeri Timur Tengah. Di negara sana tidak ada hijau-hijauan seperti di negeri kita, dan negeri kita yang begitu indah dan begitu makmurnya ini, maka negara ini adalah sebagai wadah, sebagai hubungan yang watoniyah. Jadi kita harus menyintai negara kita, tidak harus berwarna kearab-araban. Sebab Islam datang tidak untuk mengarabkan dunia, tapi untuk mengislamkan dunia. Nah, di mana Islam selalu karena rahmatan lil alamin menghargai dan menghormati apapun yang ada di sana, rahmatan lil alaminnya. Artinya kalau kita memeluk Islam tidak harus pakai jubah. Jubah itu kan pakaiannya orang-orang Arab, tradisinya orang Arab. Di sini pakai sarung ya pakai sarung. Ya. Kemudian kalau latar belakangnya harus jubah, ini Abu Jahal aja pakai jubah. Ya. Kemudian Abu Lahab juga pakai jubah karena itu memang tradisi Arab lah. Ini watonnya kita harus menyintai negeri ini. Memang di negeri kita ini sekian banyak ribuan etnis yang hidup di negeri kita. Di Jawa saja sudah sekian banyak. Dari Jawa Barat ada Sunda pun masih ada sekat-sekat ya, yang Sunda campur Jawa. Kemudian Jawa Tengah juga ada yang Jawa ala Jogja, ala Solo, ala Semarang, ala Banyumas, mungkin Tegal yang pakai selalu pakai huruf K gitu ya. Belum yang di Jawa Timur di sana juga ada orang-orang yang khas Jawa Timur dan Maduranya. Itu baru ada di Jawa, belum di luarnya. Ini maka untuk hubungan watoniyahnya, maka kita harus menanamkan rasa kecintaan kita karena memang cinta pada negeri ini bagian daripada iman kita yang ada. Jadi hubul waton minal iman itu ini kita implementasikan, kita menyintai di negeri kita, dan kita hidup tidak harus ada di Jawa, dimanapun di seluruh wilayah Indonesia harus kita cintai semuanya, ditambah membeda-bedakan
apakah mereka ada di wilayah timur, tengah, dan barat, semuanya adalah satu keluarga kita sebagai persatuan kekuatan watoniyah kita bersama. Begitu. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa sekali. Islam datang bukan untuk mengarabkan dunia, tapi untuk mengislamkan dunia. Dan juga semangat uhwah watoniyah terwujud dalam hubbul waton minal iman. Jadi bisa dikatakan ya Tad, apakah ukhuwah, ketiga ukhuwah itu bisa disimpulkan dengan kalimat seperti itu Tad? Urip iku kudu gelem tepo slira. Nah, sama dengan toleransi itu ya Tad ya. Bagaimana menurut jenengan Tad? Memang begitu. Jadi urip niku kudu urup. Nggih. Jadi urip kudu urup artinya punya rasa tepo slira ke orang lain. Nggih. Jadi kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, karena yang kita hadapi tidak hanya satu orang, dua orang, dan mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, baik pendidikannya, ekonominya, budayanya. Ini yang kita harus punya rasa tepos gitu. Jadi nyambung di hati itu penting. Jadi kadang-kadang orang-orang itu sering orang menganggap dirinya benar, sehingga tidak ada rasa tepos gitu. Mestinya kita hidup yang benar, dan benar. Belum tentu yang benar itu pas, tapi menerapkan agar benar persis itu rasa tepos lira itu kita harus kita miliki. Nah, tepos lira itu ada di hati kita. Rasa rasa egois kita tinggalkan demi untuk kebersamaan. Sehingga dengan adanya tepos lira, sehingga rasa kebersamaan yang orang dulu menyebut kegotong royongan itu akan selalu tumbuh dan terpupuk dengan subur begitu. Terima kasih Ustaz, Masya Allah dapat quote baru kali ini. Kita hidup itu harus benar-benar benar, Masya Allah. Semoga bisa kita jadikan ilmu, kita jadikan penghias otak kita sehari-hari. Terus kemudian Ustaz, kalau sudah membahas pandemi yang kemudian tidak hanya kekuatan dari pemerintah yang bisa mengatasi semuanya, berarti ukhuwah basyariyah, diniyah, dan watoniyah itu semuanya berbasis toleransi, tepos liro terhadap semua keberagaman yang ada di negeri kita. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Ya, memang di kondisi yang seperti ini justru tepos liro kita tingkatkan. Jadi dengan cara karena kondisi pandemi ini saat ini kita harus mendukung pemerintah yang mencanangkan adanya PPKM itu. Tepos liro kita, yakni upayakan diri kita tidak begitu banyak kegiatan di luar. Jadi memberikan kesempatan untuk yang lain yang belum tentu diri kita meskipun nampaknya tidak sakit, tapi barangkali kita membawa virus yang jelas kita tidak tahu. Sehingga demikian kita punya rasa tepos liro, jangan sampai kemudian kita sembarangan. Artinya program pemerintah yang dicanangkan dengan 3M bahkan 5M kita laksanakan dengan penuh rasa ikhlas, rasa sabar, dengan melihat tetangga-tetangga kita harus tepos liro. Artinya mereka ini ya ketika mereka kebetulan barangkali terpapar dan sebagainya, yang kita tepos liro kita wujudkan dengan membantu ataupun memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Jadi minimal memberikan semangat untuk bisa selalu tidak pesimis, sehingga imunnya dan imannya semakin bertambah. Iman dan imun ini dua-duanya harus berjalan bareng. Dengan iman kita betul-betul apapun yang terjadi adalah memang takdirnya Allah. Tetapi imun ini kita bangun dengan cara kita selalu memenuhi kebutuhan hidup, sehingga semangat itu ada, jangan sampai pesimis. Jadi
makna keterpasironan dalam pandemi ini dengan masyarakat, dengan warga lingkungan, kita harus selalu saling memberikan dukungan. Lebih-lebih kepada apa yang jangan pemerintah lewat PPKM ini kita sukseskan. Mudah-mudahan dengan ini segera wabah bisa hilang dari negeri kita. Amin, amin, amin. Anak-anakku semuanya, dialog semakin menarik. Di mana masa-masa pandemi seperti ini kita perlu meningkatkan ukhuwah apapun, basariyah, diniyah, dan pasti akan sekaligus terkait dengan ukhuwah watoniyah, di mana ukhuwah watoniyah kita wujudkan dengan mendukung program-program pemerintah terkait dengan penanganan pandemi ini. Juga ukhuwah kita salurkan, kita wujudkan kepada tetangga, saudara, teman yang mungkin sedang mengalami terdampak atau terkena virusnya itu. Kita support dengan psikis, support mental, support semangat, bahkan support materi dengan gotong royong semampu kita. Selanjutnya Ustadz, saya banyak mendapat kiriman dari siswa-siswa kita maupun teman-teman kita, video-video itu yang pada intinya seolah-olah bahwa pandemi ini adalah target global untuk meruntuhkan kedikdayaan Islam yang akan semakin berkembang dan lestari sedunia. Bagaimana Ustadz menanggapi berita-berita seperti itu? Oke, terima kasih. Kaitan berita semacam itu yang namanya wabah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Jadi wabah waktu itu tidak kemudian untuk meruntuhkan Islam juga tidak. Tapi yang namanya wabah turun itu ya atas kehendak Allah. Bisa jadi itu memang wabah berupa musibah, bisa jadi berupa ujian, bisa jadi memang itu merupakan adab. Nah, saat ini saya yakin tentang wabah ini bukan kemudian meruntuhkan Islam, meskipun yang jadi korban insyaallah para ulama kita tidak hanya ratusan bahkan ribuan, terutama dalam yang saat ini. Begitu kita dengar dari seluruh Indonesia, terutama ulama-ulama NU, ini banyak yang menjadi korban ataupun meninggal dunia. Namun demikian kita tetap optimis bahwa hilang satu akan tumbuh seribu. Insya Allah begitu. Jadi tetap kita merasa kehilangan karena mautul alim dzulmun. Jadi meninggalnya seorang yang alim, kiai ataupun guru kita, ini merupakan hal yang menjadikan kita gelap. Nah, namun gelap apapun ini masih bisa kita cerahkan. Karena sumber kegelapan, gelap dilawan gelap tidak akan bisa menghilangkan kegelapan. Yang bisa menghilangkan kegelapan adalah cahaya. Nah, cahaya yang kuat adalah cahaya yang ada di hati kita. Dengan hati kita semangat, insya Allah ini tidak akan membuat kita pesimis. Meskipun runtuh satu, insya Allah akan menggantikan 1000 yang nantinya lebih baik dan lebih banyak, lebih bisa mengembangkan Islam. Amin ya Allah. Saya yakin ini memang ya zamannya sudah zaman sudah tua, apapun karena zaman dulu tidak ada kimia yang begitu berperan banyak. Sekarang banyak mungkin dari hal-hal yang semacam itu, sehingga menjadi wabah ini akibat dari sekian banyak hal-hal yang sudah kita lakukan kesalahan, sehingga yang kita ambil hikmahnya bahwa wabah ini kita anggaplah Allah itu meriset negeri kita, meriset dunia kita agar jadi normal kembali, karena memang saat ini sudah terlalu melenceng terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan nanti segera berakhir, dan kemudian yang namanya di dunia dia begitulah, orang yang senang dan yang nggak senang itu mesti ada pro kontranya. Yang tidak senang menganggap bahwa ini adalah memurnikan Islam. Yang senang ya kita menerima bahwa kita sebelum lahir apapun yang bakal kita lakukan ataupun yang terjadi ini sudah tertulis di zaman azali waktu kita masih dalam kandungan ibu itu
di usia 4 bulan dan ada ketetapan semuanya. Jadi kalau ini dianggap meruntuhkan Islam, saya yakin insya Allah tidak, asal kita tetap gigih dan kekeh untuk mempertahankan akidah kita, sehingga apapun yang terjadi Islam tetap saya berpegang teguh. Al-Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi, tidak ada yang bisa meninggilah dimanapun. Kalau kita melihat sejarah zaman, mungkin kalian semuanya anak-anak belum lahir, tahun 70-an, itu perang dingin antara barat dan timur, itu sudah ada karuan antara Amerika dan Uni Soviet. Seolah-olah dunia tinggal sebentar lagi. Namun dampaknya juga akhirnya runtuh juga. Di mana Uni Soviet yang begitu kekuatan dengan tentaranya yang jutaan, runtuh juga dan terpecah belah negaranya sampai sekarang tidak punya kekuatan. Jadi kalau apapun itu sudah Allah menghendaki, ya pokoknya semuanya mereka dulunya kepinginnya juga ingin meruntuhkan Islam, tapi Allah sudah berjanji bahwa al-Islam yu'la wala yu'la. Sehingga saya yakin ini wabah yang memang datang dari Allah, bukan untuk upaya meruntuhkan Islam, tidak. Kalau sudah saatnya Islam akan selesai, ya selesai. Di mana dunia sudah tidak pernah terkumandangkan adzan, nah itu nanti Islam akan selesai juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Tat. Ini anak-anak, ini sekaligus pencerahan untuk kita semuanya bahwa berita-berita di luar sana, video-video yang mengisahkan pada kalian semua bahwa seolah pandemi ini adalah proyek untuk meruntuhkan Islam adalah hoax semata. Karena pandemi ini efeknya adalah lintas negara, lintas agama, bahkan lintas suku. Bahkan tadi disampaikan oleh Mbak Yai bahwa selama pandemi ini sederetan ulama juga ikut menjadi korban. Dan optimisme Mbah Yai Munhamir menyampaikan wafat 1 tumbuh 1000. Dan nanti juga akan insya Allah tumbuh 1000 ulama, ribuan ulama dari kampus hijau Bumi Al-Hadi yang semakin lestari. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustaz, sudah panjang lebar kita tadi tentang ukhuwah dan pandemi. Selanjutnya Ustaz, pada suatu kesempatan jenengan pernah menyampaikan tentang hikmah-hikmah ukhuwah atau silaturahmi. Antara lain jenengan pernah menjelaskan bahwa hikmah-hikmah ukhuwah itu ada 3: wahdah, quwwah, dan mahabbah. Mohon dijelaskan ulang satu persatu lagi Ustaz tentang hikmah ukhuwah dari segi wahdah bagaimana, quwwah bagaimana, dan mahabbah bagaimana. Monggo Ustaz. Terima kasih. Di mana untuk yang wahdah itu meskipun kita nampaknya begitu begitu banyak, namun dalam satu wadah, satu kesatuan, satu langkah yang sama, selangkah untuk di mana kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam wadah Islamnya inilah satu wadahnya, satu akidah kita. Jadi tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa akidah kita ya akidah Islamnya itu. Jadi ini wahdahnya itu satu persatuan yang wadahnya satu wadah ya. Iya, wadahnya jangan sampai kita runtuh terpecah-pecah dengan yang lain. Ibaratnya kalau kita melihat sapu lidi dengan terikat satu jadi satu, maka kekuatan kita ada yang di wadahnya. Kuahnya, kuah bukan berarti kuah untuk kuah sayur. Kuah ini maknanya kita punya kemampuan, punya power, punya kekuatan, punya keahlian, punya skill. Dengan skillan kita masing-masing. Kalau kita melihat apapun pasti punya skillan, punya kekuatan. Kalau kita melihat contoh saja air, kita nampaknya air itu kan seolah tidak punya kekuatan. Tapi sebenarnya air itu punya kekuatan yang luar biasa. Punya power yang luar biasa. Dengan air itu minimal dengan air kita bisa hidup. Di tubuh kita 90% adalah air.
kemudian belum hal-hal yang lain. Jadi air itu bahkan bisa menyatakan, mungkin saya pernah menggambarkan ke kakak kelas dulu. Kalau kita melihat sebuah bangunan di mana ada batu, ada bata, ada pasir, ada semen, ini masing-masing tidak mau pernah dia menyatu. Tapi dengan air punya kemampuan, punya skill, dia bisa merangkul keempat-empatnya, dirangkul dengan air plek, tempelkan, akhirnya dia menyatu jadi satu. Kalian bisa melihat di depan sana, ada bangunan, ada bata merah, ada pasir, ada semen, sudah dikumpulkan, suruh kumpul tempelkan nggak mau nempel. Hanya air ini yang punya kemampuan, punya power lah. Diri kita, ketika nanti kita punya power, punya keahlian, punya kesekilan, maka jadilah seperti air. Dimanapun bisa menyatukan warga-warga yang memang kadang-kadang sulit dipersatukan. Jadi dengan air yang lembut, ya, tapi punya power. Dengan air mereka bisa menerima, dan air pun tidak pernah iri kepada siapapun. Di tempat manapun tidak pernah protes, tidak pernah kemudian demo. Ya. Tadi kebetulan wilayah mereka dibuat perumahan, ya mereka sudah ada tempatnya lagi, sehingga ini yang namanya kuah itu artinya kita punya kekuatan, punya kesekilan yang dapat kita salurkan untuk membangun negeri ini, membangun masyarakat gitu. Yang terakhir mahabbah, Ustaz. Mahabbahnya itu kan. Rasa mahabbah itu penting. Jadi mahabbah itu rasa cinta, menyintai. Kalau kita tidak punya rasa mahabbah, jadi misal dengan Ustaz, ketika ketemu bakal istri juga tuh, tidak ada mahabbahnya ya. Nah, mahabbah itu muncul dari hati, bukan karena wajah. Artinya karena melihat hatinya. Negeri ini jangan dilihat wajahnya, tapi lihatlah hatinya negeri ini. Disinilah kemudian kita akan muncul mahabbah, rasa menyintai negeri, sehingga kita membangun negeri ini tidak main-main. Apapun posisi kita, di mana kita berada, semuanya kita langkahkan untuk rasa mahabbah kepada negeri kita. Nah, demikian halnya kepada madrasah juga begitu. Rasa mahabbah itu tidak pernah diukur dengan uang. Dia sudah menyintai saya itu sejak tahun 80 di madrasah itu tidak pernah melihat uang. Kalau saya lihat uang, ya mungkin saya tidak demikian. Yang saya lihat ada rasa cinta saya kepada madrasah, kepada ilmu, sehingga ini bisa berkembang dan semakin ngeremboko, istilah orang Jawa. Jadi mahabbah itu perlu kita tanamkan paling dalam rasa, ya. Ibaratnya kalau kita tidak rasa mahabbah, pekerjaan adalah suatu mahabbah, suatu cinta. Kalau kita tidak cinta, tidak mahabbah pada pekerjaan, maka lebih baik Anda di luar ngemis nyadong pembelian orang begitu. Masya Allah. Jadi pekerjaan yang tanpa dengan mahabbah itu hanya sia-sia, tanpa semangat, tanpa ruh, bahkan tanpa pahala ya. Dalam bahasa anak muda, bekerja itu harus dengan passion. Kalau sudah menemukan passionnya, pasti kerja apapun akan terasa nikmat, akan selalu nyaman, nggak terasa ilmu ikhlas sudah mengalir dalam jiwa dan perilaku kita. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, anak-anak semuanya jelas sekali bahwa hikmah dari ukhuwah apapun itu, basyariyah, diniyah, watoniyah, akan melahirkan 3 hal sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Kiai Munhabir Malik tadi, bahwa satu akan melahirkan hikmah wahdah, di mana kita akan semakin menjadi masyarakat, warga, siswa, guru yang semakin bersatu, kuat untuk semakin bangkit membangun bangsa dan negeri ini dengan semangat wahdah. Kemudian kita akan juga dihiasi dengan kuah. Dengan sendirinya kita akan terbangun kekuatan, energi, power. Kata Mbah Yai Haji Munhabir tadi adalah power, di mana akan menambah kekuatan yang sudah bersatu itu menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mempercepat laju kita menangani masalah apapun yang terjadi di negeri ini. Kemudian akan juga melahirkan mahabbah. Dengan rasa cinta, dengan rasa mahabbah,
apapun wujud yang kita mahabbai, apapun wujud rupa negeri kita ini akan semakin membuat kita sayang, semangat untuk berjuang walaupun negeri sedang menangis. Seperti petikan sebuah lagu, ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, dan seterusnya. Dendang-dendang itu akan semakin membuat munajat kita semakin kuat pada Allah, bukan semakin mendonkan, merendahkan semangat kita untuk bangkit. Selanjutnya Ustaz, ini spesial di masa pandemi ini. Sudahkah lembaga kita ini, Al-Hadi yang kita cintai ini, sudah melaksanakan, mempraktikkan, memberi teladan bagaimana penerapan ukhuwah basyariah sekaligus juga berimbas kepada ukhuwah watoniyah terhadap masyarakat sekitar kita, Ustaz? Monggo Ustaz. Iya. Alhamdulillah, Bukan bermaksud pamer, Ustaz. Iya. Untuk kita, ya alhamdulillah sampai saat ini rasa empati kita pada warga yang kebetulan terpapar ataupun yang jadi korban sampai meninggal. Untuk Al-Hadi memang sudah berupaya bisa-bisa semampunya, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada untuk kepentingan masyarakat, membantu mereka agar mereka merasa ringan bebannya lah. Jadi meskipun karena tidak punya anggaran yang sesuai apa yang diharapkan, tapi minimal tadi rasa empati, rasa tepos liro, dan kemudian ketika mereka ada yang betul-betul jadi korban saya meninggal, ya kita melaksanakan takziah sampai selesai, meskipun hanya tapi tidak yang penting bukan bantuan materi, tapi doa yang ada. Sehingga dengan demikian ini insya Allah tetap eksis untuk selalu bersama masyarakat, seperti halnya ketika kemarin ada wabah, kemudian masih ditambah musibah banjir dan sebagainya, maka peduli terjun di lapangan untuk membantu mereka sudah susah karena adanya wabah, ditambah adanya musibah. Nah ini Al-Hadi memang berani tampil di depan untuk menjadi bukan pamer, tapi ini memang apapun yang dilakukan ya saat ini kita golek ibadah sing ora pamer ora. Pasti ada pamernya. Nah kita menghindari pamer, tidak pernah akan bisa ibadah. Apapun yang dilakukan mesti orang ujub, pamer dan sebagainya. Kita tidak ke sana. Memang kita butuh, harus memberikan teladan. Kita ambil contoh aja. Orang zakat kan boleh dipamerkan. Ya. Orang sedekah dipamerkan agar orang lain bisa mau ikut sedekah juga. Jadi kau tampil juga begitu, agar orang lain juga ikut empati kan. Membangun inspirasi. Jadi katakanlah Al-Hadi berbasic pada agama, di mana agama itu bukan aspirasi, tapi agama adalah inspirasi. Kan? Masya Allah. Jadi Al-Hadi pun juga begitu. Ini kita inspirasinya dari keagamaan, tapi kita bukan anti sebagai aspirasi, tapi sebagai inspirasinya ke sana. Ini kita wujudkan di masa pandemi ini. Betul. Luar sekali Ustadz Haji Muhammad Malik bahwa Al-Hadi yang notabene bukan lembaga sosial, tapi lembaga pendidikan, tapi di masa pandemi sekaligus masa musibah banjir seperti Januari Februari tahun kemarin, Al-Hadi peduli terjun langsung ke lingkungan, bahkan di luar wilayah kita ya Mbak ya. Ini bukti bahwa walaupun lembaga pendidikan yang harusnya
mendapat subsidi atau bantuan, tapi Al-Hadi masih menyisihkan waktu, tenaga, bahkan materi untuk sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Bayi Muhammad Malik. Yang terakhir sebagai pungkasan, mohon pesan-pesan dari Mbah Yai Muhammad Malik untuk siswa baru kelas 7 dan kelas 10 ke depan. Enggak, Mbak? Terima kasih anak-anak yang baru. Pesan saya untuk kalian semuanya, semangat. Nomor satu, semangat. Di mana semangat diawali dengan niat. Sebab niat apapun itu adalah merupakan kunci utamanya. Di niatnya kuat, nanti semangatnya semakin kuat. Diniati apapun yang kamu lakukan di Al-Hadi nanti, saya niatnya adalah untuk li'ila'i kalimatillah. Artinya saya menuntut ilmu bukan karena saya agar besok jadi sarjana, jadi dokter, jadi apa, atau jadi kiai, enggak. Tapi semangatnya adalah saya menuntut ilmu di Al-Hadi, menghilangkan kebodohan, sekaligus saya setelah meskipun ilmu saya hanya sedikit, tapi saya berupaya untuk menjadi pengawal Islam, untuk li'ila'i kalimatillah. Jadi di sanalah untuk idul Islam wal muslimin. Ya, anak-anak sekalian, semangat ini kamu pegang, dan nanti harapan saya kamu menjadi anak atau siswa ataupun santri yang misalnya hasilnya adalah ilmunya ilmu yang amaliyah, amalnya yang amal ilmiah, dan akhirnya menuju ke takwa ilahiyah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Begitu inti pesan dari beliau Mbah Kiai Muhammad Malik, sangat luar biasa bahwa dalam situasi apapun kita wajib semangat belajar, semangat berkarya. Sebagaimana semangatnya Mbah Kiai Muhammad Malik mengawal kelestarian Al-Hadi dari masa ke masa. Saya Asmaroni adalah saksi hidup bagaimana perjuangan beliau hampir 18 tahun saya ikut mengabdi di sini, tahu persis bagaimana kiprah beliau, bahkan amit-amit nyuwun sewu. Awal-awal saya datang ke sini, tiap pagi datang jenengan salam nyambut dengan awaluman sambil memegang sapu, nyapu-nyapu di depan kantor. Dalam benak saya, apakah ini Pak Gon ya? Yo ngapunten nggih. Karena setiap hari saking semangatnya beliau sampai sekarang pun masih berrela-rela ikhlas meneladani siswa dan santri, bersih-bersih, nyapu-nyapu di sekitar madrasah kita tercinta ini. Semoga beliau Mbah Kiai Muhammad Malik selalu sehat walafiat, mengawal kita, membimbing kita yang muda-muda ini bersama-sama berjuang untuk melestarikan warisan dan wasiat dari Simbah Kiai Muhammad Hadi. Semoga Al-Hadi tetap lestari. Amin. Semoga Mbah Yai tetap sehat, selalu panjang umur dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian anak-anakku semuanya, dialog ilmiah kita tentang materi matsama, yaitu berkaitan dengan ukhuwah basyariah, merajut ukhuwah basyariah di masa pandemi, telah dijabarkan dengan jelas, dengan mudah dicerna oleh beliau Ustadz Kiai Muhammad Malik. Di antaranya adalah yang bisa sedikit disimpulkan adalah ukhuwah basyariah adalah ikatan persaudaraan yang berbasis kemanusiaan, di mana ukhuwah basyariah dengan melaksanakan ukhuwah basyariah sekaligus akan terimplementasi ukhuwah diniyah, bahkan ukhuwah watoniyah yang terkonsep dalam hablum minallah wa hablum minan nas, terwujud dalam ukhuwah basyariah, islamiyah atau diniyah, bahkan watoniyah. Hikmah dari melaksanakan ketiga ukhuwah tadi ada 3 hal, yaitu akan memperoleh wahdah, semangat persatuan dan kesatuan. Kuwah, akan semakin kokoh kekuatan kita sebagai umat beragama, sebagai sesama manusia, sebangsa dan setanah air. Begitu juga hikmah mahabbah, dengan semakin eratnya
ukhuwah di antara kita, kita akan semakin saling mengenal, saling sayang, dan saling menyayangi, di mana semangat saling menyayangi adalah ruh dalam kita beramal, beribadah, dan bertindak. Demikian anak-anakku semuanya, semoga ada hikmahnya dan kalian bisa mengembangkan kesimpulannya sesuai dengan kesimpulan kalian masing-masing. Demikian kami akhiri. Mbah Yai Manaik, terima kasih atas tawarannya, atas waktunya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi